wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan analisis balaghah dalam surat Al-Haqqah ayat 9 dan 10. Surat Al-Haqqah ayat 9 yang berbunyi Waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dalam ayat ini disambungkan atau dihubungkan secara gramatikal dan maknawi dengan ayat sebelumnya, yaitu kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah. Penggunaan ja'a memberi kesan kesengajaan, yaitu mereka tidak hanya melakukannya, tetapi dengan penuh kesadaran mendatangi keburukan itu. Ini menunjukkan betapa tegas dan jelas pelanggaran mereka. Dalam Al-Quran terdapat umat-umat yang disebutkan secara umum dan secara spesifik. Contoh penyebutan secara spesifik adalah kisah kaum Fir'aun dan kaum Al-Mu'tafikat, yaitu umat yang mengalami kehancuran, seperti kaum Nabi Lut. Kaum Fir'aun dan Al-Mu'tafikat disebut secara eksplisit karena mereka adalah umat yang terkenal dalam sejarah, terutama di kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, penyebutan mereka dalam Al-Quran menjadi lebih relevan karena memiliki daya tarik historis yang sudah akrab bagi para pendengar. Penyebutan kaum Tsamud, 'Ad, dan umat lainnya dalam satu rangkaian dalam konteks penolakan terhadap Al-Qari'ah atau hari kiamat menunjukkan bahwa mereka memiliki kesamaan pola perilaku, yaitu mendustakan peringatan hari pembalasan. Kesamaan ini serupa dengan perilaku mereka dalam melakukan kesalahan besar atau al-khati'ah dan membangkang terhadap para rasul. Dengan demikian, terdapat gaya bahasa ihtibak dalam penyampaian ayat ini. Kata Al-Mu'tafikat secara spesifik merujuk pada negeri-negeri yang dijungkir balikan, yaitu kota-kota kaum Nabi Lut. Pemilihan bentuk jamak dalam penyebutannya menunjukkan bahwa kehancuran mereka tidak terbatas pada suatu tempat saja, melainkan mencakup wilayah yang lebih luas, sehingga menekankan skala hukuman Allah. Susunan ini juga menggambarkan bahwa kehancuran tersebut bersifat total tanpa menyisakan apapun, yang sekaligus menegaskan kebesaran dan kedahsyatan azab Allah. Kata al-khati'ah dipilih dalam bentuk definitif atau menggunakan alif lam untuk menunjukkan bahwa kesalahan yang mereka lakukan sangat besar dan sudah dikenal. Penggunaan kata al-khati'ah lebih spesifik daripada kata dhanbun karena mengandung unsur kesengajaan, bukan sekedar ketidaksadaran. Selanjutnya, surat Al-Haqqah ayat 10 yang berbunyi Fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Kata ganti asau dalam ayat ini dapat merujuk kepada Fir'aun dan kaumnya atau Al-Mu'tafikat. Penafsiran ini memperluas makna ayat untuk menunjukkan bahwa pembangkangan terhadap para rasul Allah bukan hanya perilaku kelompok tertentu, tetapi adalah pola umum yang selalu berujung pada azab Allah. Pesan ini mempertegas pentingnya menaati risalah Allah sebagai jalan keselamatan. Penggunaan kata rasulun dalam bentuk tunggal dimaksudkan untuk menegaskan bahwa setiap umat memiliki rasul yang diutus khusus kepada mereka. Meskipun mereka mungkin telah mendustakan lebih dari satu rasul atau menerima banyak rasul. Bentuk tunggal ini digunakan untuk memberikan fokus pada tanggung jawab mereka terhadap risalah setiap rasul secara individu. Penggunaan bentuk tunggal bertujuan untuk menghindari pengulangan kata jamak rusulun
yang dapat terasa berat karena jarang digunakan dalam bahasa Arab. Pemilihan ini membuat penyampaian pesan menjadi lebih elegan dan efektif. Selain itu, bentuk tunggal menjadikan teks lebih ringkas dan juga tidak terkesan berlebihan. Penggunaan kata fa'akhazahum dalam konteks ini menggambarkan tindakan azab Allah yang cepat dan tidak terduga terhadap umat-umat yang mendustakan Rasul. Gaya bahasa ini memberikan nuansa keseriusan dan keagungan dalam penyampaian peringatan kepada umat yang enggan menerima wahyu Allah. Kata akhdatan adalah bentuk nominal dari kata kerja akhadha yang berarti mengambil atau memperoleh, yang dalam konteks ini lebih merujuk pada tindakan azab atau penghancuran yang diberikan oleh Allah. Dalam hal ini, akhdatan mengacu pada azab yang menimpa Fir'aun dan kaumnya, yang dihancurkan dengan cara ditenggelamkan dalam laut, sesuai dengan peristiwa dalam kisah Nabi Musa. Penggunaan bentuk tunggal pada kata akhdatan menunjukkan bahwa setiap umat yang disebutkan dalam konteks ini dihukum dengan cara atau bentuk azab tertentu yang sesuai dengan tindakan mereka. Misalnya, Fir'aun dan kaumnya dihukum dengan ditenggelamkan, Al-Mu'tafikat kaum Nabi Lut dihukum dengan pembalikan bumi, umat lain dihukum dengan cara yang berbeda pula. Penggunaan bentuk tunggal ini adalah ciri khas bahasa Al-Quran yang penuh dengan efisiensi dan keindahan. Dengan menyebutkan akhdatan secara tunggal, makna hukuman untuk setiap umat tetap tersampaikan tanpa harus menyebutkan setiap jenis hukuman secara terperinci. Hal ini membuat penyampaian lebih ringkas dan juga elegan. Kata aqrabiyah adalah bentuk isim fa'il dari kata kerja roba yarbu yang bermakna bertambah atau bertumbuh. Dalam konteks ayat ini, artubu atau pertambahan digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan kehebatan atau kekuatan besar. Maknanya tidak lagi sekedar pertambahan jumlah, tetapi menjadi simbol untuk suatu yang melampaui batas normal, yaitu azab yang luar biasa besar.